Halo, apa kabar para dosen pemula, para kolega dosen Indonesia. Nah, saya langsung aja nih, gimana caranya ya saya ingin membahas bagaimana caranya pertama kali nih membimbing skripsi bagi dosen pemula. Nah, cepat atau lambat ya teman-teman para dosen pemula akan diminta nih pasti membimbing skripsi. Nah, tentu dengan berbagai alasan ya. Salah satu tentunya kalau Anda sudah memiliki NIDN pasti sebagai dosen ya, kemudian sudah berjenjang jabatan akademik gitu, asisten ahli ya, Anda bisa membimbing. Nah, kadang-kadang kagok nih, membimbing gimana sih caranya gitu ya. Nah, tapi juga nih ada juga ya mungkin yang terpaksa membimbing karena situasi tertentu di kampus teman-teman masing-masing ya. Nah itu silahkan deh, tapi saya tidak akan ke administratifnya, saya lebih kepada soal substansinya. Yang bisa dilakukan pertama gini, Anda magang sebagai co-supervisor ya, pembimbing dua lah gitu kepada dosen-dosen yang lebih senior. Nah, kalau di kampus teman-teman itu ada pembimbing skripsinya ada dua, cobalah minta bahwa Anda menjadi pembimbing dua. Nah, pembimbing satunya adalah yang lebih senior. Di situ teman-teman akan bisa mengobservasi, belajar gitu, bagaimana sebenarnya membimbing itu dari pembimbing yang lebih senior. Nah, karena membimbing skripsi tidak hanya persoalan-persoalan substansi ya, persoalan-persoalan teknisnya juga itu banyak, penting ya kan. Dan juga persoalan-persoalan non teknisnya, gimana menghandle mahasiswa nih ya, mahasiswa kalau pertama-tama membimbing sama halnya kalau teman-teman tuh pertama kali mengajar kan. Nah, mungkin juga masih agak kagok gitu, membimbing gimana nih ya, saya harus killer kah atau saya harus cukup baik hati atau sangat baik hati gitu. Nah, ini kan beda-beda stylenya. Nah, nanti temukan ya style teman-teman sendiri setelah belajar dari para senior itu ya. Nah, hal yang kedua tentu kuasai hal substansi. Dari mana menguasai hal substansi? Tentu ketika diminta menjadi pembimbing adalah membimbing topik-topik yang familiar kan, gitu ya, yang sudah Anda pelajari gitu, teman-teman sudah pelajari baik di tesisnya dulu atau kalau teman-teman sudah doktor ya pasti nggak ada masalah ya karena sudah mumpuni gitu meneliti di program doktoral gitu. Cuman biasanya kalau di S2 ini kadang-kadang nih ya masih kagok, apalagi kalau misal dari awal teman-teman nggak merasa bahwa saya mau jadi dosen gitu, sehingga tesisnya juga mungkin agak ya yang penting saya lulus aja deh gitu. Nah sehingga ketika membimbing itu agak ya susah atau kagok lah ya. Nah yang ketiga gini, pengalaman dibimbing bisa jadi referensi ya waktu S1, S2 maupun S3. Tetapi jangan selalu dijadikan patokan utama ya. Nah, apalagi kalau misalnya Anda sudah S3 gitu. Membimbing S1 itu beda banget sama S3. Kalau misalnya supervisor teman-teman dulu tuh killer banget, disiplin banget, terus Anda tetapkan ke anak S1, kadang-kadang mereka masih perlu tarik ulur, kita lebih mengayomi mereka, mengajak mereka untuk bisa ya nulis dengan baik, meneliti dengan baik. Itu syukur-syukur lulus saja sudah bagus gitu ya. Ini saya sampaikan ini ya, mungkin tidak terlalu muluk-muluk ya, yang pragmatis dan yang sering kita hadapi nanti di lapangan, ya kan? Kalau mahasiswa kita jagoan, hebat, pinter mah beres, ya kan? Kita kadang-kadang membimbingnya cukup mengarah-ngarahkan aja. Tapi kalau mahasiswa kita itu memang masih benar-benar perlu dibimbing, kita perlu detail. Nah, di sini tali ulurnya. Jangan terlalu strict gitu. Nah, kita ada berusaha untuk baik hati juga, artinya mengencourage mereka, memberikan motivasi, ngasih jalan, kasih masukan, ya mungkin bacaan-bacaan yang kita kasih juga. Nah, seringkali itu meneliti semua paper-papernya atau semua tulisannya kadang-kadang juga masih harus sangat detail, nggak bisa secara umum, oh ya ini udah bagus, atau bagian bab 2 kamu beresin deh, kamu rombak gini-gini, mungkin nggak bisa begitu, tapi harus benar-benar kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, ini kalimat kamu nggak SPOK misalnya gitu ya. Nah, sampai hal seperti itu, oke? Nah, 3 hal tadi semoga menginspirasi teman-teman ya. Tentu sekali lagi pengalaman pertama membimbing tentu tidak sempurna ya. Pasti ya kita juga belajar bagaimana membimbing sehingga menjadi pembimbing yang baik. Layaknya ketika kita pertama kali mengajar, lama-lama juga kita jagoan ngajarnya gitu ya. Baik, yang belum subscribe silahkan subscribe ya.
Kalau teman-teman menilai ini bagus nih, silahkan di like. Terima kasih banyak dan juga jangan lupa dibagikan kepada teman-teman lain ya, kolega dosen yang mungkin membutuhkan materi ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.